IKJ yang dulu bernama Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta itu sebetulnya merupakan bagian dari gagasan Ali Sadikin pada awal tahun 70-an bahwa membangun Jakarta itu bukan hanya membangun sebuah ibu kota secara fisik, tapi juga membangun jiwanya. IKJ itu adalah tempat kesenian bisa dihadirkan sebagai materi pendidikan demi regenerasi dan kepentingan masa depan. Kemudian di sana pula lahirnya Fakultas Film yang dulu bernama Departemen Sinematografi IKJ dan kemudian sekarang menjadi Fakultas Film dan TV. Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta didirikan pada tahun 1971 dengan nama Akademi Sinematografi Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta dan merupakan sekolah film formal pertama yang hadir di Indonesia. Lembaga pendidikan film ini dibentuk oleh 10 tokoh perfilman nasional seperti D. Jayakusuma, Khalid Arifin, Sumanjaya, Misbahyu Sabiran, D.A. Pransi, M.D. Alif, Sutomo Ganda Subrata, Sumarjono, dan lainnya. Fakultas Film dan Televisi merupakan sekolah film yang berorientasi pada penciptaan dan pengajian karya berbasis seni urban. Untuk menjalankan visi tersebut, tentu dibutuhkan misi, yaitu menyediakan dosen berkualitas dan berkualifikasi, selalu bertumpu pada sains, teknologi, dan selalu mengikuti perkembangan dinamika industri, serta membentuk mahasiswa memiliki daya kreasi yang tinggi. Kalau melihat internalnya ini kayak dunia gila gitu. Merefleksikan gambar itu. Selama 4 tahun masa perkuliahan, mahasiswa secara bertahap akan mendapatkan kemampuan filmes melalui pemahaman teori serta praktek, baik yang bersifat individu maupun kolaboratif. Pencapaian di tahun pertama adalah penguasaan dasar-dasar pembuatan film. Di tahun kedua, mahasiswa diajarkan tentang konsep serta desain pembuatan film yang kemudian diterapkan ke dalam kegiatan praktika terpadu. Di tahun ketiga, mahasiswa dapat memilih program pembelajaran sesuai dengan minatnya masing-masing. Program Studi Strata 1 memiliki 11 peminatan yang dapat langsung dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan minat utama dan kompetensi yang dimilikinya, yaitu penyutradaraan. Berarti ada 9 shot lagi kita ambil sekarang di bawah ini. Produksi, skenario, Ya enggak lah, kan tempat sama ini bukan aku. Mau bisian? kamera, suara, artistik, editing, dokumenter, fotografi, kajian sinema, dan musik film. Di tahun keempat, mahasiswa diharapkan telah mampu menguasai teori serta ilmu pembuatan film, siap mempraktekannya langsung di lapangan dalam kegiatan stase serta pembuatan tugas karya akhir.
Daya serap tingkat kelulusan mahasiswa saat ini juga sudah sangat meningkat, di mana mahasiswa memiliki potensi untuk bisa belajar lebih banyak lagi, tidak hanya didapatkan di fakultas ini sendiri, melainkan mereka juga memiliki kesempatan untuk bekerja sama secara langsung terhadap alumni-alumni yang memang sudah menjadi tenaga profesional di luar sana. Saya rasa sudah banyak terbukti gitu bahwa orang-orang yang bisa bertahan dan tetap konsisten di dunia film saat ini adalah mereka yang bersekolah di Institut Kesenian Jakarta. Ketika saya lulus, saya juga punya pengalaman yang lebih jauh tentang bagaimana seorang pembuat film memposisikan dirinya. Sehingga mereka bisa menjadi sinias yang lebih baik lagi untuk membangun perfilman Indonesia semakin jaya. Jangan ragu untuk memilih Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta. Bapak dan Ibu, teman-teman Sivitas Akademika Institut Kesenian Jakarta yang berbahagia, karena tahun ini merayakan tahun emasnya, ulang tahun ke-50. Salam Debur Ombak. Saya Debra Yatim, host Anda dalam Cuap-Cuap Cendekia, dan dalam sesi ini kita akan bercuap-cuap dengan seorang sutradara istimewa yang sedang rising, yang sedang booming. Namanya sangat muncul karena kisah-kisah yang dituangkan langsung diambil dari kehidupan, bisa juga merupakan sudut pandang milenial. Kita juga bisa mengatakan bahwa terselip di antaranya pesan-pesan tentang keindonesiaan terkini. Yuk kita bercuap-cuap dengan sutradara muda Yandi Lawrence. Hai Yandi, apa kabar? Baik, Mbak Debra. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita langsung saja ya mulai. Anda dianggap spesialis film, pembuat film spesialis tentang keluarga. Bahkan kemudian diminta menyutradarai film Keluarga Cemara yang tahun lalu menjadi salah satu film terlaris di Indonesia, nomor 5 kalau nggak salah, dengan penonton sampai 1,7 juta orang. Tapi sebetulnya Anda menjadi spesialis tentang topik keluarga karena ada suatu situasi yang kurang enak yang Anda alami masa kecil. Waktu masa kecil di kampung halaman di Makassar. Bisa tolong ceritakan? Jadi di Makassar itu dulu saya kecil, kegiatannya benar-benar dari SD sampai SMA itu cuman sekolah, lapangan basket, atau enggak ke gereja gitu. Saya kurang bisa berbaur, bahkan waktu SD itu main di gang samping rumah itu saya nggak bisa, padahal mau banget main bola, karena anak-anak bisa main bola di situ. Cuman lewat aja pasti dipalakin, digebukin gitu, karena saya keturunan Tionghoa gitu. Jadi akhirnya tumbuh besar terisolasi seperti itu. Dan SMP kejadian paling besar dalam hidup ya papa meninggal gitu. Terus 2 tahun kemudian kakak perempuan yang dekat sekali dengan saya juga meninggal gitu. Jadi sesuatu yang sangat besar pertama kali saya jumpai itu justru terjadi di area keluarga gitu. Masuk ke IKJ, penyutradaraan pertama harus buat film pendek. Ya muncul saja idenya untuk cerita tentang bapak dan anak gitu, dan juga ceritanya settingnya di kerusuhan Mei 98 gitu, karena kayaknya itu yang saya rasakan. Lanjut penyutradaran 2, 3, 4 sampai 5 nggak bikin film karena penyutradaran film panjang, selalu bikin film pendek, praktika juga. Dan saya berkelana, Mbak Debra, saya bikin film komedi karena saya suka Stephen Chow gitu. Saya coba explore komedi yang seperti itu. Saya senang prosesnya, tapi begitu jadi saya nggak pernah benar-benar puas.
tiba saatnya untuk tugas akhir, bingung cari ide apa, sempat juga mau bikin film pendek tentang Freeport gitu. Walaupun settingnya keluarga, terbang ke Timika sebulan tinggal di sana riset. Tapi pulang dari sana memutuskan untuk menggugurkan idenya, tidak jadi gitu. Lalu ya teringat bahwa ada cerita tentang kakek nenek, lalu saya bikin Lawanan yang main waktu itu almarhum Om Hengki. Ketika saya mau bikin Wanan, saya merenungkan Mbak Debra, selama ini saya cocoknya bikin apa ya? Saya menyimpulkan bahwa saya tidak mau jadi sutradara yang bisa semua genre, gitu. Lebih baik saya bisa 1-2, tapi sangat bagus di area itu. Karena saya pikir yang dicari dan dibayar mahal kan dokter spesialis, bukan dokter umum, gitu. Yeah. Tapi lepas dari karirnya, secara personal di batin saya nampaknya bercerita di area keluarga atau relationship itu selalu yang paling mudah untuk saya bercerita. Kayaknya itu halaman bermain saya untuk bercerita. Jadi selalu bisa mendapatkan kegelisahan atau kerinduan kadang-kadang gitu untuk diceritakan kembali ke orang-orang. Lalu saya mantap lah setelah bikin Wanan, oke, saya adalah sutradara yang kuat di penciptaan drama keluarga, romance, sedikit komedi. Kira-kira begitu jadinya. Jadi sebetulnya Wanan itu kan artinya apa sih? Arti judulnya? Selamat malam, good night. Good night dalam bahasa Mandarin. Ya, jadi yang Anda sedang coba eksplorasi itu adalah suatu keluarga Indonesia yang kebetulan etnis Tionghoa, atau lebih Anda ingin menceritakan menghadapi kematian atau apa? Apa yang dicoba dieksplor di dalam Wanan? Yang paling menarik itu sebenarnya adalah bagaimana menghadapi kematian tapi dengan merasa cinta. Jadi kan itu cerita asli kakek nenek saya. Maksudnya ide dasarnya almarhum nenek saya itu pernah cerita waktu Imlek gitu. Katanya beliau bilang, Yandi belakangan Apo tuh takut kalau tidur. Oh kenapa Apo takut kalau bangun pagi? Salah satu di antara kita nggak bisa bangun untuk selamanya. Yang kemudian saya jadikan dialog. Gitu. Nah kakek saya nimpalin, udahlah nanti kalau ada yang pergi kita perginya bareng. Terus pada ketawa-ketawa gitu, cucu-cucu waktu itu. Jadi saya melihat ya lucu ya kisah sepasang kekasih ini gitu. Karena di umur segitu wajar sekali orang tiba-tiba mulai serius memikirkan tentang kematian gitu. Dan sebagai pasangan bisa cukup tabah dan kuat karena menjalaninya dengan cinta gitu sih. Sebenarnya tidak ada tujuan bercerita dengan kuat gitu bahwa saya mau cerita tentang etnis Tionghoa yang di Indonesia di film Wanan ya gitu. Itu benar-benar sesederhana ya karena idenya dari mereka dan secara fungsi kalau saya ganti etnisnya tidak ada kontribusinya ke kekuatan cerita, malah saya tetap merasa dekat ketika menjaganya seperti inspirasi awalnya. Gitu. Jadi ya, saya tetap membiarkannya begitu. Seru nggak bekerja dengan Om Hengki Sulaiman almarhum? Saya masih ingat pertama ketemu di Mall Puri waktu itu. Saya kasih sinopsis dan waktu baca sinopsis Om Hengki udah tertawa-tawa gitu. Dan waktu dia tertawa dalam hati saya sudah, yes pasti dia mau nih gitu. Dan mau. Seru banget karena Om Hengki membawa etos kerja, menurut saya aktor teater yang klasik tapi disiplin sekali gitu maksudnya. Jadi reading datang, skrip itu dicatat-catat dan kalau ada draft baru, dia catat pakai tangan ke draft yang baru, semua catatan lamanya gitu. Semua karakter dia yang berdialog atau nama dia yang muncul di deskripsi skrip di stabilo gitu. Dan selama syuting kalau tidak take dia baca skrip gitu. Skrip saya di print biasa tapi sama Om Hengki ketika datang itu sudah dijilid spiral lagi terus dikasih sampul gitu rapih banget gitu dan ditulis di tanda tangan gitu. Pokoknya dia tidak pernah mau masuk set dan tidak tahu dialognya. Dia sangat hafal. Bahkan ketika shotnya harus reverse misalnya, Om Hengki itu willing untuk bersedia berdiri di samping kamera, bahkan ketika dia tidak punya dialognya. Gitu. Karena dia bilang, dia kan berinteraksi sama saya, paling nggak dia nangkap energi saya. Gitu. Dan berdiri kadang-kadang stand in di bawah matahari lama, kita yang sungkan, Om Hengki, enggak. Ini memang tugas saya. Dan dengan catatan, Wanan itu tugas akhir. Waktu itu saya minta maaf sekali sama Om Hengki, tidak punya cukup uang lagi untuk
memberikan bahkan uang transport apapun. Tapi Om Hengki, ya nggak apa-apa gitu. Saya bersedia membantu. Bahkan setelah syuting tuh Mbak, pulangnya saya diantar. Om Hengki yang antar saya pulang. Jadi sudah hemat, tidak bayar, diantarkan pulang. Dan padahal itu tugas akhir kuliah ya. Dan kemudian mendapat penghargaan, minimal 2 penghargaan di luar kampus. Itu mengejutkan nggak bagi Yandi? Hal yang mengejutkan sekali. Sebelum sidang, sebenarnya waktu itu sudah sempat bisa, sebelum sidang atau wisuda ya? Lupa saya, tapi filmnya keterima di festival kecil di Paris, lalu diberangkatkan ke sana, pulang, sidang berjalan baik, lalu menang FFV, menang FX1. Tidak menyangka sih. Ya. Luar biasa itu. Bisa cerita sedikit, kenapa dulu memutuskan ingin masuk Fakultas Film dan Televisi di IKJ? Kenapa pengen belajar film? Latar belakangnya apa? Dari kecil saya suka bikin komik, Mbak, gitu. Panel-panel gitu. Sudah berkali-kali disita guru. Orang kalau menjelaskan tuh saya kerjanya menggambar. Tapi waktu saya menggambar saya ingat penjelasannya gitu. Dan itu terbawa sampai sekarang, setiap kali meeting saya pasti oret-oret gitu. Jadi bikin storyboard ceritanya? Iya. Oke. Jadi Anda sebetulnya seorang yang sangat visual dengan demikian. Bisa dikatakan begitu? Mungkin tidak juga ya Mbak, soalnya kemampuan menggambar saya stuck di situ-situ saja. Jadi saya sekarang, kalau saya suka menggambar ya, tapi gambar saya anak SD gitu, nggak berkembang jadi lebih dalam atau nggak sebagus itu gambar saya. Lalu SMP di gereja tuh suka main drama, jadi aktor waktu itu, biasa teater kecil-kecil. Terus mulai suka nulis, tapi berjalan begitu saja. Dulunya mau jadi pemain basket gitu. Sampai ikut seleksi prapon waktu itu Sulsel, cukup yakin. Tapi ada pengalaman pribadi gitu, cukup spiritual gitu. Saya percaya tiap orang dilahirkan dengan talenta dan tujuan masing-masing, lalu tidak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngajarin, saya puasa gitu. Dan dari puasa itu nggak ada wangsit apa-apa sih, cuman sambil puasa kejadian demi kejadian itu mempertemukan saya dengan penyutradaraan gitu. Akhirnya saya jam ke menyutradarai pementasan kecil di sekolah. Lalu saya menyadari ternyata ada suatu kegiatan yang saya jauh lebih suka daripada bermain basket. Gitu. Saya kalau main basket, Mbak Deborah, itu kalau hari Sabtu, kalau hari libur, itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi teman main basket saya sudah pulang, saya duduk, saya tunggu orang lain datang, saya main lagi. Begitu terus sampai malam. Suka sekali. Tapi ternyata waktu pertama kali saya menyutradarai drama, gitu, teater, saya suka sekali. Habis itu explore lah tentang penyutradaraan. Beli buku di Gramedia 15.000, masih ingat. Menjadi sutradara, wah ini menjadi sutradara, langsung ambil, langsung bayar, pulang di beca gitu, di beca aja udah baca, udah setengah buku. Seru banget. Tapi mulai bingung kenapa ini banyak teknisnya ya. Baru saya baca halaman depannya, menjadi sutradara televisi dan film. Oh, gitu. Saking excitednya judulnya nggak dibaca habis. Sudah baca habis, lihat penulisnya itu Mas Naratama, dosen di IKJ. Apa itu IKJ? Oh, telepon-telepon teman. Karena Google waktu itu saya belum ngerti pakainya dan belum terlalu ramah buat anak muda kan. Apalagi yang tidak gaul seperti saya. Singkat cerita tahu IKJ, jadi 2 SMA, teman-teman lagi bingung mau IPA atau IPS, saya sudah tahu saya mau ke IKJ. Dan seluruh kejadian ini masih terjadi di Makassar ya? Masih di Makassar. Masih di Makassar, dan masih menghadapi kondisi yang sangat tidak enak, itu diskriminasi dari masyarakat berdasarkan etnisitas Anda. Itu kalau kita sekarang Anda sudah dewasa, apakah bisa komentari sedikit, ada pelajaran dari sudut pandang orang yang berkecimpung di bidang kesenian, apakah kira-kira kita bisa menemukan jawaban tentang soal ini, atau Indonesia bisa mempelajari tentang kondisi tidak ramah kepada kelompok minoritas, itu bisa diceritakan lewat film. Karena saya lihat belakangan ini ada beberapa film yang coba menyentuh itu, tetapi lewat komedi atau lewat hal-hal yang lebih ringan, supaya tidak terlalu berat. Berat ya pertanyaannya, dan rumit. Menyenangkan kok Pak, menyenangkan. Jawaban saya mungkin akan terdengar pesimis, tapi menurut saya merasa Indonesia
bisa jadi loh ya Mbak ya, bisa jadi ya, ini pesimis banget. Bisa jadi selamanya begini. Bisa jadi selamanya begini dan tidak akan berubah. Kenapa? Karena kalau pendidikan itu bisa di-grab oleh pemerintah atau kita gitu ya, secara keseluruhan gitu ya, tidak ada yang lewat gitu ya, lalu di situ diajarkan, barulah terjadi perubahan. Itu pun butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Bisa nge-grab semua area pendidikan saja butuh waktu gitu ya. Apalagi sekarang belum ke-grab kan. Maksudnya pendidikan tuh benar-benar belum bisa menyentuh dengan baik sampai ke akhlak gitu. Menurut saya solusinya bukan di film. Menurut saya film tuh ekspresi kesenian gitu. Kayak saya pribadi tuh biasa nggak mengerti kenapa film dibebankan tanggung jawab sebesar itu. Gitu kayak film mendidik, lo enggak, film itu ekspresi. Mendidik ya tugasnya pendidik gitu di sekolah gitu. Dan ya kalau mau gambaran singkatnya, coba cek negara-negara yang pendidikannya bagus gitu. Biasanya tingkat rasialnya hampir tidak ada. Gitu. Karena kalau mau membuat ibarat semua warga Indonesia itu adalah sungai ya, gitu. Ya yang kalau mau sungainya tidak tercemar, pastikan di mata airnya bersih. Di mana manusia lahir, ya pendidikan semua lahir di situ. Jadi kalaupun film mulai membicarakan itu, akankah ada perubahan? Iya, tapi tidak seholistik yang kita bisa bayangkan. Gitu. Dengan pemikiran yang sama itulah, saya pribadi sebenarnya SD, SMP tertekan sekali dengan diskriminasi rasial. Gitu. Tapi begitu masuk SMA, saya mulai beradaptasi dan menemukan cara-caranya untuk menjaga apa yang bisa saya jaga, mengontrol apa yang bisa saya kontrol, termasuk reaksi saya, gitu, memberitahu teman-teman terdekat gitu. Kalau orang diskriminatif tapi saya nggak kenal ya diabaikan saja. Gitu. Kalau ya konteks diskriminasi yang dialami ketika masuk ke kuliah itu gimana? Wujudnya seperti apa? Simpel sekali, dipanggil Cina. Gitu. Oke. Tapi bagi saya pribadi ya, dipanggil Cina di Makassar sama di Jakarta itu sakitnya luar biasa bedanya. Kalau di Makassar itu orang, woi Cina, gitu, nadanya gitu. Kalau di Jakarta, Cina, A-nya itu berhenti, itu tuh sakit banget. Dan selama di kampus tuh sering banget begitu, baik senior, teman seangkatan sendiri, gitu. Dan gak nyaman banget. Dan masih banyak hal-hal lain sih. Hal simple misalnya ini nggak tahu lah ya tayang di, janganlah terlalu sensitif. Tapi hal-hal begitu tuh terjadi di kampus. Tapi teman dekat saya sampai sekarang ya justru banyakan non Tionghoa gitu, bukan dengan sengaja, tapi ada juga kok orang yang nggak begitu dan otomatis ya jadi teman. Jadi sebetulnya ada beberapa topik yang bisa dieksplor dan dicoba dilakukan oleh misalnya Ernest ya. Dia coba bikin di dalam komedi, dalam dialog yang lucu-lucu, yang sebetulnya di dalamnya ada kandungan sakit hati yang sangat besar. Apakah Anda tidak ingin menjadikan film atau kesenian Anda, kesenimanan Anda menjadi sebuah platform untuk mencoba mengadres isu yang menurut saya ini cukup mengkhawatirkan untuk masa depan kita sebagai bangsa? Bagaimana? Berat lagi ya pertanyaannya. Kembali ke jawaban sebelumnya sih Mbak, menurut saya kalaupun Indonesia darurat diskriminasi, bukan tugas film sih, gitu. Tetap saja. Ya. Jadi ada keberatan kalau kan selama ini sejak tahun 45 film itu 3 harus informasi, pendidikan, dan baru hiburan. Sebetulnya film bukan ketiganya ya. Film adalah sebuah medium ekspresi dari seorang filmmaker, begitu menurut Anda? Menurut saya seni sampai kapanpun pada dasarnya adalah medium komunikasi, Mbak, yang saya percaya ya. Gitu. Dan karena dia medium komunikasi, seniman yang membuatnya gitu, pasti mau berkomunikasi, minimal untuk dirinya sendiri. Gitu. Kayak orang bikin karya apa kita nggak ngerti, tapi paling nggak dia mencoba berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Gitu. Saya tidak berusaha mereduksi kemampuan film sebagai medium propaganda, gitu. Tapi menurut saya tidak adil jika kita berpikir dan membebankan para sinias, termasuk saya, gitu, untuk kalau kamu risih di area itu buatlah supaya mengubah.
Kalau buat untuk mengekspresikan, ayo. Tapi kalau buat untuk merubah, kayaknya itu bukan motivasi bikin film yang yang saya percaya gitu. Ya ekspresikan saja. Kalau nanti keadaan bisa berubah, puji Tuhan. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Dan saya nggak terlalu kenal dekat Ernest gitu. Tapi saya cukup yakin mungkin dia tidak setuju kalau dibilang cek toko sebelah atau ngenes itu lahir dari dorongan sakit hati yang dalam atau besar gitu. Menurutku itu justru lahir dari hasil adaptasi. Jadi tawa itu bukan kedok, tapi hasil akhirnya. Gitu. Setelah mendapatkan diskriminatif sekian tahun dalam hidup, akhirnya hal-hal itu ditertawakan gitu. Dan bahkan kalau terjadi sudah tidak sakit lagi. Jadinya ya sudah. Gitu. Oke. Itu kata-kata yang sangat wise di hari ini. Kalau film bukan untuk propaganda, sebuah industri di Rusia lahir justru karena ide bahwa film itu bisa menjadi alat propaganda yang diciptakan oleh Stalin dan seterusnya. Bisa cerita sedikit, itu kan menarik sekali bahwa seluruh dunia tidak menggunakan film sebagai alat propaganda, tapi sebuah industri di negara yang super besar yang namanya Rusia, justru landasannya adalah propaganda. Bagaimana pendapat Anda? Menurutku di zaman itu era informasi masih tertutup ya. Kayak kita juga punya kan G30 SPKI. Saya nggak tahu sih di Korea Utara punya apa gitu. Cuman ketika semuanya akses serba terbatas dan cuma ada film kan punya kekuatan drama, punya kekuatan membuat orang teridentifikasi. Kalau menurut penjelasan Mas Aramantono. Jadi orang itu merasa menjadi bagian dari protagonis, sehingga bisa jadi setuju dan mempercayai, menganut apa visi atau statement di dalam filmnya. Dan itu bagaimana propaganda, film sebagai propaganda bekerja. Gitu sih. Saya bilang tidak setuju bukan berarti tidak ada kan. Maksudnya ada yang pakai, tapi ya sah-sah saja orang pakai. Cuman kembali lagi kalau saya berdiri sekarang sebagai, tapi kalau kita lihat kronologisnya tadi ya Mbak Deba, pemerintah menggunakan film gitu. Nah, menurut saya tidak yakin pemerintah yang bersangkutan itu adalah seniman yang mau berekspresi gitu. Mungkin mereka mau berekspresi ya, mungkin mereka mau dan ekspresinya adalah propaganda itu, adalah masukan itu. Atau itu menjadi kerisauan mereka gitu di masalah. Dan sekarang mungkin konsep dan perilaku seperti itu tidak akan laku lagi ya. Bangkrut. Harta yang paling berharga. Jadi kita bakalan di sini selamanya. Emangnya benar keluarga kamu teh jatuh miskin? Kalau Abah nggak pernah janji apa-apa sama orang, sekarang kita masih di Jakarta. Is benci sama Abah. Semuanya jadi susah gara-gara Abah, Mak. Kalian itu semua tanggung jawab Abah. Selamat pagi, Ara nggak mau ulang tahun lagi. Kalau Ara udah umur 13 tahun, Abah pasti marah-marahin Ara kayak ke Teteh Ei sekarang. Sabar ya Teh, hari-hari pertama itu emang yang paling berat. Untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Cong. Si Lim itu. Kenapa? Kemarin tuh matanya buta. Dia cong. Padahal Wo sudah tinggal satu lagi Wo yang menang. Iya, menang. Iya, kalau dia menang tidak apa-apa. Wo rela. Tapi ini dia udah cong, ternyata belum lengkap. Cong. Anak zaman sekarang maunya instan semua. Ya. Orang cuma bisanya protes saja. Tidak pernah dewasa. Wah, sering takut.
jika misalnya di suatu pagi salah satu dari kita tidak bisa bangun untuk selamanya. 哎呀，我以为要什么，快去办，办完。我怕，我怕你现在不进来，你为什么？鸡，你怎么了？鸡。Dibangun, dibangun. Saya tertarik melihat bahwa Anda sebelum bikin film feature yang pertama, Anda berkecimpung di dalam film-film pendek yang justru menampilkan, mengedepankan sebuah produk. Jadi dengan lain perkataan, Anda lebih bekerja di dalam periklanan, mungkin bukan hard sell, mungkin dari sudut pandang soft sell. Bisa cerita sedikit tentang memang itu suatu langkah yang sengaja Anda memang memilih untuk melakukan itu, atau itu terjadi dengan sendirinya karena dapat job dan lalu job seterusnya dan selanjutnya dan akhirnya berkutat di situ dulu untuk berapa lama? Ya, kalau saya kadang mikir Mbak, kalau saya terlahir 10 tahun lebih cepat, saya mungkin tidak bisa survive di film sih. Menurut saya merasa tidak punya kapasitas sekuat, setangguh Mas Riri atau Mbak Mira gitu, yang mendobrak mati surinya era perfilman gitu. Saya waktu mau lulus, saya berpikir, waktu itu kan web series belum tren, YouTube tuh belum rame. Saya pikir, oke, saya akan coba cari ide untuk film panjang setelah lulus, tapi sambil cari, mungkin sekali-sekali saya akan bikin TVC, supaya saya bisa tetap hidup. Berusaha tidak kerja terikat gaji bulanan, karena kalau itu biasanya langkah ke film jadi lebih susah, mau tetap freelance, supaya tetap mungkin bikin film panjang. Ternyata setelah saya lulus, saya kirim lamaran iklan kemana-mana, saya nggak keterima, Mbak, karena visual, kayak tadi Mbak Debra bilang, kamu orang visual banget, ternyata saya tidak visual banget orangnya. Gitu. Saya berceritanya dari adegan saja. Gitu. Saya tidak mampu membuat treatment kamera indah, gambar bagus, gitu. Saya tuh nggak punya kepekaan itu, gitu. Kayak kadang saja sampai sekarang kalau syuting sama Dimas dipisahin, ya ambil nih, stop ini gambar bagus. Yang pertama muncul di pikiran saya bukan keren ya, nanti film jadi keren. Cuman ini mau dipakai di mana ya? Ada gunanya nggak? Ke sana gitu. Dan semua reel saya kalau dilihat itu tidak ada yang proper untuk bisa jadi sutradara iklan gitu. Nganggur bertahun-tahun gitu. 4 tahun saya kerja serabutan sana sini, tetap di film, bikin dokumenter, bikin company profile segala macam. Sampai tiba-tiba bentuk-bentuk series di YouTube mulai tren. Waktu itu sama Devina, Mbak Devina, kita bikin web series sore gitu. Dan waktu itu bikinnya for fun saja. Ternyata ada teman-teman dari Tropicana Slim merasa visinya bareng, lalu mereka masuklah ke dalam, kita tambah episode 9 gitu. Nah, setelah sore itu tawaran untuk bikin project serupa terus berdatangan sampai hari ini. Jadi sebenarnya saya tertolong sekali karena di era sekarang ada bentuk web series, sekarang lagi sudah ada orang bilang OTT, bikin untuk platform-platform gitu. Jadi sembari menunggu mendapatkan ide yang tepat, sutradara bisa tetap membuat naratif gitu, fiksi naratif di platform yang lain, sekalian latihan. Walaupun kadang-kadang harus adjust sedikit karena mediumnya berbeda kan, 10 menit, 15 menit, atau iklan pendek 7 menit, macam-macam. Jadi point of view-nya saya malah lebih ketolong karena ada web series itu. Oke, ini menarik. Dan tadi Anda katakan bahwa Anda berangkatnya dari adegan. Adegan itu mulainya dari ceritanya atau Anda ada sebuah gagasan? Nah, ya, mulainya dari storytelling-nya atau bukan? Macam-macam sih, Mbak. Kadang-kadang kalau bikin cerita itu ketemunya cerita utuh dulu, kadang-kadang malah cuman adegan opening, tapi habis itu digerakkan. Tapi bagaimana digerakkan? Ya digerakkannya dari adegan cerita demi cerita, kejadian demi kejadian, atau dialog demi dialog. Oke. Itu bisa cerita sedikit tentang 10
meter yang sekarang sedang viral karena Anda menceritakan pandemi COVID-19 yang sangat bikin kita semua galau, dan Anda bisa menuangkan kegalauan itu di dalam sebuah film pendek di YouTube yang kemudian menjadi viral. Bisa ceritakan mulainya bagaimana dan gagasan itu, adegan atau si story-nya itu munculnya dari mana? Waktu itu klien kita dari OCBC NSP menghubungi, kalau nggak salah di bulan April awal gitu. Mas Andi, sekarang pandemi ya? Iya mas, gitu. Gimana film panjangnya jadi syuting? Ya enggak mas, undur semua mungkin tahun depan. Oh, kosong dong? Iya mas, kosong. Kalau gitu bisa dong bikinin kita project. Oh iya, bikinnya kayak apa gitu. Tapi kalau bisa nggak ketemu apa segala macam. Saya langsung ingat film searching gitu. Film yang point of view-nya dari desktop semua. Mungkin banget ya. Gitu. Lalu brainstorm sebentar, dan sama seperti sebelumnya kalau mau bikin cerita biasanya angkat idenya dari kegelisahan yang dialami. Karena mungkin orang bisa nilai, wah narsis sekali ya, selalu curhat di filmnya gitu. Tapi saya ketolong ya, karena ternyata Scorsese bilang demikian gitu, the most personal is the most creative gitu. Ya udah, cerita dari apa yang dekat saja gitu. Sebelum proyeknya deal, bahkan karena film panjang saya selanjutnya itu yang main Ringo sama Nirina, kita tuh punya grup WhatsApp, lalu saya setengah riset lah, gitu. Video call bertiga, ngobrol kita hampir 3 jam gitu, ngobrol warawiri, membahas bagaimana sudah 1,5 bulan lebih di rumah semua. Curhat, ya jadi dapat idenya, lalu kita sampaikan ke klien, suka. Lalu jalankanlah skema produksinya. Nah justru analogi 10 meternya ketemunya belakangan. Waktu kita sudah mulai reading, Ringo Nirina kasih feedback yang kayaknya konklusinya kurang nih, apa ya gitu. Sama-sama ngobrol, lalu wah ini nemu gitu, analogi 10 meter. Ya udah kita masukin ke dialog. Gitu. Bagi saya pribadi 10 meter tuh eksperimen juga sih, sekaligus sih Mbak, karena saya penasaran apakah penonton kita bisa menonton sebuah film 20 menit, isinya kepala ngobrol gitu, talking head, ngobrol hampir 20 menit. Ada sedikit scene tapi sedikit kan gitu. Betah nggak ya? Gitu, deg-degan banget sih. Dan waktu rilis, banyak yang bisa engage sampai akhir nonton, saya pribadi senang sih. Itu proses pembuatannya juga menarik kan, karena Anda bertiga tidak saling ketemu, tentu saja karena sedang work at home. Itu bagaimana? Ceritakan tekniknya bagaimana? Krunya berlima waktu itu Mbak, 6 apa 7 ya. Sutradara, produser, Dimas DOP, Astrada, terus ada Line Pro, lebih deh. Ada Ralph tuh adik iparnya Ringo. Kebetulan tinggal di situ jadi bisa bantuin. Sama 7 itu sound, ada sound. Sama 8 ada yang tugasnya runner. Jadi dia naik mobil, tunggu di depan rumah, ambil alat apa segala macam gitu. Jadi yang praktis keluar rumah cuma runner, itu pun dalam mobil. Nah, selebihnya semua kita lakukan lewat Zoom. Gitu, lewat aplikasi Zoom. Berdelapan ini di masing-masing lokasi, di rumah masing-masing. Di rumah. Ya, saya bahkan syuting dari kamar ini tempat kita interview. Dan kita melakukan semua tugas praproduksi seperti tidak ada COVID. Bedanya semua via Zoom. Jadi tetap ada meeting, tetap ada fitting, tetap ada hunting lokasi. Oh, caranya gimana? Ya nge-zoom dengan, jadi saya, DP, produser Astrada, nge-zoom dengan pemain di rumahnya, mereka kayak YouTuber bikin room tour. Guys, ini tempatnya, terus kita cari titiknya, tanya arah mata angin, kompas, jam berapa, masjid paling dekat di mana, kan biasa kita harus cek kan kalau azan, suara masuk, segala macam. Apakah jauh dari jalanan, jadi mirip sekali dengan hunting kalau kita tidak pandemi. Lalu tetap ada reki, ada test cam, tapi semuanya tetap via Zoom. Lalu syutinglah kita, syutingnya 3 hari. Kenapa? Karena available light kan, Mbak. Jadi selalu roll jam 8 pagi, rep jam 4 sudah selesai. Dan proses post-produksinya berapa lama? Apanya, Mbak? Post-produksinya berapa lama? Post-produksi waktu itu hampir 3 minggu. Oke. Dan hasil akhirnya memuaskan bagi Yandi? Saya pribadi suka sih, Mbak. Ya, Anda dan sekian ratus ribu orang yang like hasil akhirnya. Itu adalah
proses yang sangat menarik saya kira, dan kita menunjukkan bahwa sebetulnya pemaksaan kita tinggal di rumah di dalam pandemi ini, dalam COVID, sebetulnya bisa mendorong kita untuk mencari bentuk-bentuk baru, bentuk-bentuk lain di dalam berekspresi. Saya mau ngomong sedikit tentang pendidikan perfilman di Indonesia. Kan sekarang seluruh kampus harus tutup. Itu ada tantangan tersendiri karena film juga ada praktikanya. Itu menurut Anda bagaimana sebagai orang yang buat film, yang sudah ngomong tentang pandemi, tapi juga ngajar, gimana masa depan kalau pandeminya berjalan bertahun-tahun, apa yang akan terjadi dengan perfilman Indonesia? Anda ada masukan nggak? Sudah pikirin nggak hal ini? Kalau saya diminta ide praktika gimana ya, kan nggak bisa syuting. Menurut saya, Mbak, yang paling pertama harus kita sepakati, kalau kita berdiri sebagai perwakilan kampus, kita harus sepakat, seperti industri ini sepakat bahwa situasi kita sedang tidak kondusif. Bahkan kalau perumpamaan yang paling nyata itu kita lagi perang, ya perang lawan virus. Dan pertanyaan berikutnya sudah berangkat dari situ saja. Kalau kita dalam suasana perang tapi pendidikan harus jalan, seperti apa ya? Gitu. Kalau kita lagi perang tapi mau tetap bikin film kayak apa ya? Gitu. Di Italia zaman neorealisme gitu pasca perangnya kalau nggak salah, orang tetap bikin film tapi dengan dengan keterbatasan yang ada, kayak ya udah kamera ditaruh, pemain bergerak, selebihnya nggak diatur. Menurutku ketika pandemi seperti ini, nanti lihat kalau mau ikut protokol industri, ayo gitu. Jadi mahasiswa tetap syuting, tapi di budgetnya, budget produksi masuk tes COVID, swab test, terus protokol disinfektan gitu. Dan mungkin secara cerita akan jadi lebih terbatas. Maksudnya dana kan akan banyak mengalir ke sana. Mungkin di 1-2 tahun ini kita akan lihat banyak sekali praktika yang syutingnya dalam studio atau dalam satu rumah gitu, atau dalam satu pulau tapi ya pemainnya itu saja. Jadi kecil tapi di saat yang sama sebenarnya kan bisa jadi bercerita sesuatu yang intim gitu. Dan kok filmnya jadi seragam begitu semua. Saya percaya seniman pasti ketemu kreativitas untuk kemudian tetap jadi beda-beda sih. Jadi menurutku praktika harus tetap jalan prakteknya gitu. Bahkan di taraf yang paling kecil, oke, kalau 5 orang kebanyakan sekarang praktika per 3 orang atau per 4 orang gitu. Dan syutingnya di satu rumah, pemain 1-2 orang. Ya krunya tidak lebih dari 5, dari 10, dan pasti bisa. Saya bikin sore itu krunya ber-5, Mbak. Krunya 5 orang gitu. Dan bisa kita syuting kecil seperti itu. Dan masukkanlah ke budget protokol seperti yang industri lakukan. Dan sekali lagi, kalau budgetnya jadi bengkak, ya sudah, perkecil timnya, perkecil ceritanya, tapi justru kita punya film-film yang lebih intim. Dan menarik kan, 3-4 tahun ke depan setelah pandemi benar-benar lewat, kalau kita buka di perpustakaan IKJ, wah ini nih, film-film masa pandemi, wow, semua filmnya, scope berceritanya kecil tapi dalam. Ya, sehingga yang menjadi tantangan terutama adalah kedalaman itu. Berarti si inti ceritanya yang harus sangat kuat ya. Betul. Kalau enggak kan sudah kecil, sudah krunya terbatas, duitnya lebih banyak ditelan untuk protokol ketimbang untuk proses kreatifnya. Itu Anda sebagai seorang storyteller, itu apa sih rahasianya mencari sebuah cerita yang dalam, yang bisa berbicara ke banyak orang, tapi juga mudah dieksekusi? Ada rahasia nggak? Ada kiat nggak yang bisa dibagi ke kita-kita yang kurang kreatif ini? Waduh. Apa ya, mungkin ini ya, saya percaya manusia itu tidak ada yang niatnya jahat sih, Mbak. Jadi sejak, ini naruhnya ke pribadi sekali, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, kan dari tadi memang tentang ya pribadi. Personal ya, soalnya saya keyakinannya begitu, saya percaya sejak Adam dan Hawa itu makan buah terlarang ya, itu dalam dosa gitu ya. Sepanjang hidup semua manusia, setiap individu itu sejak lahir berjuang menjadi orang baik. Jadi ada perjuangan, ada perlawanan terhadap daging tubuh kita gitu. Jadi itu yang membuat saya punya persepsi bahwa di dunia ini tidak ada orang jahat. Adanya orang yang dengan situasi tertentu tidak membenarkan sih ya, gitu. Tidak pernah membenarkan perbuatannya, tapi saya mengerti prosesnya dan
ketika itu beririsan dengan tokoh utama kita, itu dilema kehidupan gitu. Seringkali penceritaan terasa tidak dalam karena semuanya serba hitam dan putih gitu. Yang jahat benar-benar jahat dan intens gitu. Menurutku kedalaman bisa dinilai karena ada dilematis gitu. Kita paham kenapa yang A begini, kita kesel sama yang B, tapi kita paham kenapa B begitu, dan kita jadi sama bingungnya dengan protagonis. Itu mungkin ya salah satu yang saya selalu percaya. Karena kayaknya hidup tuh begitu. Ya, jadi lebih banyak ada warna kelabunya ya, abu-abu ketimbang hitam dan putih, dan hitam dan putih akhirnya itu hanya jadi kartun ya, tokoh kartun kan hitam dan putih, Tom and Jerry atau Sebenarnya bahkan Mbak, saya tambahkan di kelasnya Mas Aramantono ya, penjelasan itu sudah tersirat dengan sangat kuat gitu, bahwa kan protagonis tokoh yang melakukan nilai-nilai kebaikan untuk sehingga penonton teridentifikasi gitu kan. Antagonis adalah tokoh yang tujuannya beririsan atau bertentangan dengan tujuan tokoh utama. Jadi antagonis itu tidak dengan sengaja menghalang-halangi, tapi terjadi irisan karena kepentingannya crossing gitu. Nah itu kan potret kehidupan dijadikan teori lalu ditranslate ke film lagi. Oke. Dan intinya adalah di situ ya. Jadi konflik tidak selalu besar dan jelas di awal, tapi konflik itu timbul karena kepentingannya agak berbeda dan mereka ketemu di tengah. Kira-kira itu yang sedang Anda ungkapkan. Iya, kurang lebih demikian. Kurang lebih gitu. Saya meletakkan kata-kata di dalam mulut Anda. Hai. Stop it, Carlo. Just end it now. Joe, I swear to God, it's not me. Oh, hi, Carlo. Hi. You know me? How can she know about me, huh? About my life? I don't know. Maybe she said the truth. Stay a while, I'm gazing the way you move from far. Sampai sekarang tuh masih bingung tuh. Kenapa bisa suka sama cewek kayak kamu? Kok tiba waktunya kamu pasti tahu kok. Semalam aku mimpi aneh banget deh. Udah mulai mimpin aku ya? Aku main dulu. Kalau udah suka bilang loh. Ladies and gentlemen, I present to you live. The lights go down, curtain falls, that's how the story ends. And as the day passes by, I knew that this case was long overdue. Gue dalam situasi sekarang tuh gue lagi sibuk gimana ngejaga pikiran gue biar tetap waras gitu. Soalnya beneran deh, ini kalau lama-lama terus begini gue bisa gila beneran. Oh yes, really, for sure. Tinggal aku Rahman katanya mau olahraga, mau ngeplay, mau capoeira, triathlon. Ngapain lu rebahan di situ, ha? Lupa gue masih nyala. Gue ngerti sih gue harus ikhlas sih. Tapi mau ikhlas sampai kapan? Kalau iya beneran sampai akhir tahun, ini semua udah kelar. Kan gak ada juga orang yang bisa mastiin kita tuh sampai kapan kita begini. Gue juga gak tahu sih, Nggo. Saya mau kembali kepada tadi Anda katakan bahwa Riri Riza dan Mira Lesmana
melahirkan kebangkitan film ketika film sedang mati suri. Jadi kenapa tiba-tiba sekarang justru di titik ini dalam sejarah perfilman Indonesia bisa lahir sekian sutradara muda yang sangat exciting, sangat menjanjikan dan menunjukkan suatu sudut pandang baru kepada sidang penonton. Kira-kira apa ininya? Apa yang sedang terjadi? Teknologi dan kemudahan menjadi salah satu faktornya sih Mbak. Menurutku kita sekarang ada di era di mana di semua bidang menurut saya, kalau di ekonomi kan banyak startup baru yang secara profit bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan gigantik yang gedung bertingkat gitu. Padahal mungkin startupnya ya cuma di ruko gitu. Di film juga begitu sih. Dan semua itu dimudahkan pertama-tama karena arus komunikasi hampir tidak terbatas, teknologi juga sangat berkembang gitu, khususnya internet. Jadi ya tentu karena ada yang memulainya gitu. Generasi sebelum kita memulai membuka jalan. Nah, generasi yang sekarang lebih dimudahkan, jalan sudah terbuka, kemudian komunikasi dan informasi itu lebih mudah diakses. Gitu. Zaman saya dulu kuliah, Mbak, zaman saya kuliah dulu, bahkan tahun 2007, 2008, 2009 gitu, mau cari referensi itu susah sekali. Gitu. Setiap kali dosen sebut nama-nama sutradara besar gitu, Eropa, kita wah catat gitu, terus cari setengah mati. Nah kalau sekarang bahkan teman-teman yang belum masuk kuliah sudah bisa tahu, gitu, dengan kemudahan akses. Dan itu membuat wawasan lebih mudah terbuka. Kesempatan jadi lebih banyak, itu dia kesempatan. Seperti tadi saya cerita di awal, kalau belum buat film, mau tetap berkarya sambil latihan, ya bisa bikin sesuatu yang lain di bentuk iklan yang bercerita atau di platform OTT, atau bahkan mau bikin film tapi tidak mau tayang di bioskop juga bisa sekarang. Jadi sebetulnya peluang sebagaimana tadi Anda ceritakan, peluang untuk semua orang menjadi produsen, menjadi pembuat film tidak mengharuskan ada pendidikan formal. Bisa dikatakan begitu? Jadi mungkin kita akan lihat banyak sekali pembuat film, sineas yang justru tidak menapaki pendidikan formal karena mereka rajin nonton YouTube. Gimana menurut Anda? Kalau hanya reference, menurut saya tidak cukup sih. Saya pikir semua kesenian itu punya disiplin ilmunya, baik dia secara textbook maupun secara pengajaran, ada mentornya, begitu. Menurut saya, apakah orang mau bikin film harus sekolah film? Wah, jawaban saya sebagai salah satu dosen IKJ mungkin nanti mendapat banyak kecaman. Menurut saya tergantung. Tapi yang pasti adalah orang mau bikin film atau mau belajar seni yang lain, menurutku harus mencintai dan mengejar pendidikan. Bahwa bentuknya formal di sekolah atau mau giat workshop, itu bebas. Gitu. Atau mau belajar, orang bilang otodidak, gitu. Tapi pastikan yang belajar otodidak, belajar di sumber yang tepat ya. Ya nanti tergantung dari kemana-mana. Gitu. Tapi yang paling penting harus mencintai pendidikan. Kenapa saya bilang begini? Karena saya juga menemukan sebagai dosen, ada mahasiswa-mahasiswa saya yang tidak nyaman di kelas sebenarnya. Gitu. Tidak nyaman. Seatraktif apapun kita mengajar, gitu ya. Mereka tidak suka dengan model duduk, mendengar. Gitu. Sukanya model yang lain. Gitu. Dan kalau sadar itu dari awal, menurutku ya jangan ke arus formal. Tapi kalau bagi tanya saya pribadi, gitu, saya tetap lebih suka jalur pendidikan formal. Saya suka sesuatu yang pasti, terstruktur dan sistematis saja, gitu. Lebih gampang saya telannya, gitu. Dan saya sering menantang mahasiswa saya kalau ngobrol, Mbak. Saya bilang, kamu sebelum masuk kelas saya pasti sering dengar kan cerita dari abang-abang. Yang lu pelajarin di kelas tuh cuma 30%, 70%-nya itu di lapangan. Gitu. Saya bilang, ya menurut saya itu keliru sih, gitu. Karena yang di kampus begini, teori adalah ekstrak pengalaman puluhan ratusan tahun tentang kejadian di lapangan, dijadikan beberapa kalimat untuk kita pelajari. Gitu. Saya sih kalau bisa mempelajari pengalaman orang ratusan tahun hanya dengan membaca, lebih baik saya membaca. Waktu saya kuliah, Mbak, dulu saya termasuk mahasiswa, ini kembali ke obrolan kita awal, saya adalah mahasiswa yang paling jarang bantuin senior. Karena saya nggak suka dibully.
Jadi dulu sering dibully, udah junior, keturunan Tionghoa lagi. Jadi saya paling jarang membantu. Saya hanya bantu kalau benar-benar deket sama kakak kelasnya. Dan DP saya Dimas, karena dia DP, dia harus kejar banyak pengalaman, paling rajin bantuin. Nah dulu setiap kali habis syuting, dia itu rumahnya jauh kan, dia pasti nginep di kosan saya, Mbak. Nah kalau nginep itu, wah itu kesempatan saya belajar. Saya interogasi setengah mati. Syuting tuh gimana? Apa yang kacau? Apa yang salah? Harusnya gimana? Jadi ya udah Dimas yang capek belajar lighting, tapi saya belajar ekosistem cara kerja yang baik hanya dengar ceritanya. Tapi tentu nanti saya harus praktekkan kan di syuting saya sendiri. Jadi ya itu bentuk adaptasi. Dan menurut saya itu teori kan. Apa yang Dimas ceritakan teori, saya nggak ngalamin kan. Tapi saya mendapatkan manfaatnya. Jadi kembali ke pertanyaan awal, ya tergantung suka yang mana. Yang kayak praktek di lapangan gitu. Karena Mbak banyak juga kok yang sekolah selesai nggak dapat apa-apa, banyak juga yang praktek terus gitu ya, otodidak nggak dapat apa-apa juga. Jadi tergantung cocok yang mana sih. Oh, itu menarik. Saya mau mundur sedikit lagi ke dalam komentar Anda sekarang sudah jadi dosen. Ketika kuliah dulu kan ada beberapa dosen yang luar biasa tekniknya, cara pengajarannya, dia memukau di dalam pengajaran, ada yang tidak, itu kan normal ya. Anda sekarang mengajar, Anda memperbaiki nggak nih teknik-teknik belajar mengajar yang tidak memukau itu, atau business as usual? Nah ini teorinya lu pelajari, lu jangan lupa baca bukunya, dan lalu ini praktikanya begini, atau bagaimana? Saya mencampurkan bagaimana orang tua mendidik saya dengan cara dosen-dosen terbaik mengajar saya sih, Mbak. Jadi tetap referensi ke keluarga ya, bagaimana orang tua mendidik dan lalu dosen-dosen yang terbaik. Okay. Yang paling sensasional menurut saya kalau di kelas saya itu, ini saya nggak tahu ya, saya ini pertama kali menceritakan cara saya mengajar di depan umum gitu. Mungkin habis ini saya ditegur prodi, nggak tahu. Di kelas saya itu boleh titip absen, bahkan boleh titip di dosennya. Mas, titip absennya sini, saya absenin. Jadi absenmu bisa 14 full, nggak apa-apa. Yang penting kamu bikin UTS. UTS saya film pendek, gitu. Dikumpulkan saja. Bahkan ketika UTS-nya kamu pakai handphone gitu ya, terus merekam temanmu sholat, kumpulin saja. Terus bilang, ini adalah film tentang sholat. Akan tetap dapat nilai. Dan di kelas saya, penyutradaraan 4, semua nilai itu minimal B. Kalau kamu kumpulkan, kamu pasti dapat B. Nah, UAS juga begitu. Film pendek, bebas. Gitu. Dan minimal dapat B kalau ngumpulin, dan datang sidang. Udah itu saja. Tidak ada tugas, tidak ada apa-apa. Mau datang telat apa terserah. Mau bimbingan skrip, tidak perlu ACC untuk syuting. Tidak bimbingan sama sekali juga boleh. Terus saya bilang sama mahasiswa, saya buat sistem seperti ini supaya di semester ini di kelas saya mau kembali menghadapkan kamu dengan satu-satunya alasan kenapa kamu mau sekolah film. Karena mau bikin film. Jadi tidak ada tuntutan akademik, tidak harus seperti apa, tapi kalau kamu mau belajar, saya belajar, kalau mau malas-malasan juga silahkan. Toh ada juga yang malas-malasan, filmnya bagus Mbak, ya dapat A. Cuma saya akan bilang sama mereka, ini pesan pribadi di antara kita ya. Saya nonton semua film pendek mereka, jadi di awal kelas saya bilang, kumpulkan film yang kamu rasa kamu paling suka, saya nonton. Nah nanti di UTS sama UAS-nya, saya akan beri nilai. Kalau saya beri nilai A, itu pesan tersembunyi ya dari saya bahwa kamu tuh lulus. Kalau B, menurutku kamu tuh nggak lulus. Gitu. Dan kalau A, itu A adalah kamu punya progres dari film yang kamu suka sekali, sampai ke film yang hari ini kamu kumpulkan dan kamu berbicara, kamu itu punya growth, kamu tuh punya pertumbuhan sebagai sutradara. Dan itu yang saya cari, punya pertumbuhan. Jadi, bahkan goal saya sebagai pengajar itu bukan membuatmu langsung hebat, tapi perjalanan pola pikirmu itu cukup geser 1 derajat saja, dan kalau saya lihat itu A. Karena geser 1 derajat, kalau jalan terus kan nanti mencapai hal yang lebih baik. Gitu. Jadi di kelasnya menilai potensi dan niat. Sebenarnya di balik kelonggaran sistem kelas saya, disiplin kan yang Mbak yang dituntut. Jadi sepertinya menyenangkan dong diajari oleh seorang Andi Lawrence. Sudah pastinya sudah ada bibit-bibit yang bagus yang lahir, yang Anda bisa lihat dengan teknik mengajar seperti itu.
Mbak Debra sejujurnya ya, saya itu cuma mengajar setiap semester. Ini sekarang masuk semester apa nih? Mau ganjil ya. Saya cuma mengajar tiap semester genap. Oke. Sejujurnya setiap kali selesai mau saya mengajar ya, saya itu sudah mau berhenti jadi dosen. Sejujurnya, Mbak. Itu Mbak Mita itu teman curhat saya tiap tahun pasti, Mit, gue berhenti aja deh kayaknya. Apalagi ya. Tiap tahun tuh saya mau berhenti. Capek aja, Mbak. Capek karena apa ya? Saya waktu ngajar itu naruh hatinya 100% gitu. Dan yang paling bikin lelah adalah ketika saya mencurahkan semuanya, terus kenanya mahasiswa yang malas-malasan. Itu capek banget. Gitu. Itu saya sekalian curhat jadinya. Karena di kelas saya itu tujuan saya adalah membentuk mahasiswa siap bikin UAS, siap bikin TA yang bagus. Jadi saya harus kenal personalnya satu persatu, dalam banget, Mbak. Dan mengkritisi kedalaman hati orang kan itu sering sekali disangka offended gitu, ofensif gitu ke hati mereka. Nah itu PDKT-nya itu personalnya, energinya capek sekali. Apalagi sekarang mahasiswa saya 30, harusnya cuma 15. 30 harus kenal satu-satu, capek banget. Dan biasanya kalau mau ajarkan mereka, contoh yang saya pakai itu contoh pengalaman saya pribadi. Jadi saya biasa habis ngajar itu, Mbak, biasa kayak sekarang Zoom mati gitu ya. Saya itu banyak menuduh diri saya sendiri kayak, ya ini kok self-glorify sekali ya. Kayak ngajarin orang, ini salah loh. Cara bikinnya kayak saya bikin gini. Emangnya saya punya udah yang paling bagus gitu. Jadi bergelut dengan itu secara emosional selalu capek gitu. Tapi yang selalu bikin semangat adalah setiap kali saya ngajar, setiap angkatan biasanya minimal ada 1-2 orang yang berbakat gitu. Dan saya lihat buahnya lahir dari kelas ini. Kayak dia progresif dari awal datang sampai dia lulus, dia punya pertumbuhan 1 derajat aja itu. Itu saya udah senang sekali, dan itu yang bikin nagih sih, kayak ya mungkin tahun depan mau lagi gitu untuk ngajar satu angkatan, semoga ketemu 1-2 orang lagi. Jadi itu sih, Mbak. Kayak apa? Ngomong lagi ke Mbak Mita, udahan ya. Nggak usah ngomong lagi ke Mbak Mita. Kali ini saya mau udahan. Kemarin curhat lagi. Dan bikin semangat, Mbak. Biasanya ada kayak 1-2 tahun kemarin selalu aja ada yang kalau nggak UTS-nya, UAS-nya nomini di FFI. Lumayan. Jadi cukup memuaskan ya. Kita lihat ya, perfilman Indonesia ini saya suka terpana lihat sejarahnya ya. Mula-mula ada, lalu tidak ada, lalu ada, lalu tidak ada. Lalu kebangkitan pertama, lalu kedua, tahun 70-an ada ratusan film dibuat, lalu ada sebuah gurun pasir, lalu lahir Gading Nugroho dan kawan-kawan Risa Mira Lesmana. Itu apa sih? Ada siklus apa di dalam perfilman Indonesia? Harus selalu ada kebangkitan, lalu ada mati suri, lalu kebangkitan lagi lalu mati suri. Apakah karena pendidikan formal itu tidak menunjang, ataukah ada unsur lain yang ada di dalam ini yang harus kita teliti dan mengamati? Pertanyaan yang berat sekali. Nah, ini baru berat, Mbak. Kalau apa ya, saya mungkin tidak punya kapasitas menjawab ini ya, tapi kalau asumsi pribadiku yang kerdil ini bukan merendah buat menjawab bagus ya, memang saya merasa asumsiku akan kerdil sekali. Menurutku memang begitu siklusnya. Karena kayak kalau lihat di Hollywood saja misalnya, atau di Amerika gitu, negara yang industrinya paling gigantik gitu, sutradara yang bagus yang kita suka, maksudnya bukan sekedar level bikin film yang Hollywood, yang kita bilang Hollywood itu, tapi film yang sutradaranya punya statement, yang punya style, punya gagasan, yang kemudian kita bilang, wah ini oke banget gitu ya. Jumlahnya juga tidak lebih dari 10 dari jari kita kan. Maksudnya periodenya munculnya itu pasti beberapa tahun ada satu, beberapa tahun ada satu. Itu dengan opsi sekolah film yang banyak gitu. Atau di Korea misalnya yang kita sekarang semua orang lagi lihat ke arah sana gitu. Di zaman saya sekolah kita belajarnya Kim Ki-duk ya dulu ya, gitu, sutradara Korea dulu.
terus ada Bong Joon-ho, ada beberapa sutradara lain lagi, banyak gitu ya. Tapi tetap jumlahnya tidak semasif itu kan. Dan jaraknya pasti tahunnya itu punya jarak. Jadi kalau melihat di kejadian-kejadian itu, ya mungkin sekolah bukan penyebabnya, mungkin ya. Tapi ketika banyak sekolah film resmi gitu berjenjang S1, mungkin akan lebih membantu. Tapi kritikalnya apa saya nggak tahu. Akhirnya asumsi saya jadi, ya mungkin siklus seniman kuat begitu kali ya, akan muncul dalam periode-periodenya. Makasih ya, Mai. Masih lo, mau resign. Gila, gue nggak jadi mudik. Lo nggak jadi mudik? Ngasih waktu gue, baterai gue aja gue kasih. Wah, kalau sampai nggak mudik gara-gara gue sih, gimana ya? Hah? Lupakan dunia, temui aku di sana. Yuk. Kenapa? Aku mau kita putus. Anda tidak berkeberatan untuk berkecimpung di dunia iklan yang pesan filmnya sebetulnya bukan pesannya, tetapi produknya. Produknya yang utama karena Anda harus menampilkan si handphone ini atau si bank ini dalam cahaya yang menarik supaya orang kemudian tahu bahwa ini sebetulnya soft sell. Jadi bukan ceritanya, tetapi si produknya. Apakah kini kita akan lihat bahwa ada uang yang beredar di masyarakat, ada sekian kemudahan teknologi makin murah juga ya, dan lalu ada pendidikan. Apakah kemudian siklus itu kita bisa patahkan dan kemudian lahir perfilman Indonesia akhirnya sampai kepada tujuannya yang kita cita-citakan bersama? Menurut Anda bagaimana? Hanya sampai sih gitu maksud saya, film Indonesia mati melulu. Bagaimana? Oke, sebenarnya ada dua pertanyaan ya. Saya jawab yang pertama dulu. Ya secara tidak sengaja jadi dua pertanyaan. Kalau menurut saya pribadi ada dua. Saya sebenarnya di iklan pun itu web series atau short film yang dibuat YouTube. Menurut saya kalau mau dibilang tidak idealis, sebenarnya saya tetap idealis sih. Maksudnya saya menjaga ekosistem bekerjanya supaya ketika membuatnya saya tetap berkarya. Ya ada kompromi sedikit gitu menurutku nggak apa-apa. Toh bukan kompromi, lebih tepatnya itu adjustment. Contoh misalnya, aduh nanti ini jadi rusuh nih, saya bisa diserang ngomong ini. Tapi saya ngomong aja lah ya, saya percaya ini. Menurutku bikin film buat festival pun ada adjustment. Kayak, kalau kamu mau ini ada di Cannes gitu ya, kamu harus bikin ceritanya agak begini. Tapi kalau kamu lebih suka Berlin, mungkin begini. Kalau kamu mau premier di Busan, arah begini nih. Iya kan? Maksudnya, filmnya sudah jadi diedit, udah fine cut, kayaknya kita festivalnya ini dulu deh. Gitu. Karena ada karakteristik festival kan. Gitu. Bahkan di area festival yang katanya kita paling bebas pun tetap ada adjustment. Gitu. Tetap ada perburuan. Buat begini karena kita mau ke film market. Gitu. Tetap ada industrinya. Layar lebar juga begitu kan. Buat begini karena penonton Indonesia. Yandi harus lebih begini karena ini film untuk keluarga, pas keluarga Cemara. Dan saya tidak ada masalah dengan itu. Nah, ketika di iklan, di YouTube, ya ada adjustment itu juga kan. Misalnya, harus ada product placement. Nah, tinggal kembali ke filmmaker-nya. Bagaimana mengelola adjustment itu. Dan saya selalu bilang sama klien, visi saya ketika bikin iklan. Kalau sepakat, ayo kita jalan. Kalau enggak, jangan. Begitu. Bukan saya sombong, cuman saya tahu hasilnya pasti tidak memuaskan. Gitu. Jadi, contoh ya, saya tuh
percayanya adalah yang saya jual itu bukan produk placement-nya, yang saya jual itu visi produknya. Contoh misalnya kayak tadi iklan Samsung gitu ya, briefnya adalah kita mau kasih lihat power sharing ya gitu, kayak share dari HP ke HP gitu. Nah, cara menempatkannya kalau di depan masalah, kalau itu di close up di depan bisa jadi masalah. Tapi kalau ditaruh di belakang, dia accidentally secara struktur film itu jadi shot jeda dan bisa jadi metafor. Kayak kalau waktu itu merek Samsung dicabut, pengadeganan orang saling ngobrol gitu, saling berbagi, lalu terakhir di-cut ke saling berbagi daya, itu akan tetap menurutku somehow, oh iya mereka berbagi ya. Di film kan kita melakukan itu, bapak ngobrol ke anak sambil ngasih makanannya, gitu, berbagi kan, maksudnya dramaturgi, gitu. Mengakhiri cinta dalam 3 episode, mau bilang kita putus, shot sebelumnya mobilnya atret gitu, atret reverse gitu, mundur terus product placement-nya adalah sensor belakang mobil. Gitu dan berhenti, lalu cut ke mereka diem, akhirnya ngobrol. Ya kalaupun merek Toyota dicabut, orang akan tetap merasa shot tadi adalah jeda transisi dari scene ke scene sebelumnya. Gitu. Jadi itu idealisme dalam adjustment yang saya lakukan. Jadi saya pribadi nggak pernah merasa, aku hina karena bikin iklan. Enggak sih, saya tahu betul apa yang saya kerjakan dan sekalipun dia iklan selalu personal dan selalu punya statement. Nah, kalau tadi pertanyaan keduanya, bagaimana ya, kapan ya Indonesia filmnya akan apa segala macam? Ya menurutku dia berjalan seiringan dengan tingkat pendidikan kita sih, Mbak. Gitu. Kata kuncinya ada di apresiasi. Saya selalu bilang ini sih, zaman saya sekolah seni itu, saya nggak tahu siapa yang memprakarsai kurikulum kesenian di sekolah, tapi kenapa kita semua harus bisa main flute recorder yang itu, yang penuh iler-iler itu dimainin gitu, atau pianika gitu. Dan kalau menggambar harus gunung dan segala macam. Saya nggak mengerti kenapa kesenian selalu murid harus bisa menjadi seniman gitu. Pengajarannya harus mendidik orang berkesenian. Padahal ada ruang yang lebih besar, apresiasi. Apresiasi kesenian gitu. Jadi dan karena seni cuma 7 cabang, menurutku dari SD sampai SMA bisa habis itu diapresiasi semua. Misalnya anak-anak diajarkan, taruhlah ya, melukis gitu. Ya udah, kasih lihat slide-slide gitu, atau bikin pameran kecil, lukisan, anak-anak suruh gambar, terus suruh lihat semua, setelah itu bikin diskusi di kelas, apresiasi, ngobrol. Kamu rasa apa waktu lihat ini? Dan orang-orang jadi ngobrol gitu. Menurutku hanya apresiasi kesenian, salah satu ya, saya nggak tahu kalau ada lagi, yang kalau kita ngobrol, Mbak, tidak ada salah benar. Kayak, ya itu pendapatmu, terus ya kamu suka ya, saya nggak suka dan nggak apa-apa. Di saat yang sama kan nanti masyarakat kita jadi terbiasa dengan perbedaan pendapat. Gitu. Ini salah satu penyebabnya karena tidak pernah apresiasi seni, semua salah benar. Kalau langit harus biru, dan seterusnya. Nanti dari cara pengajaran itu, kalau ada siswa yang cara mengapresiasinya menonjol, guru boleh curiga dia berbakat di seni yang itu. Coba disuruh buat, dilatih. Dan kalau memang diberitahu orang tuanya, Pak, Bu, anak ibu, Bapak berbakat ya ada ini. Coba dieksplor. Jadi sekolah akhirnya jadi mencoba mencari. Dan 70-90% siswa yang tidak berkesenian itu kan pasti kerja di bidang yang lain kan. Ya, dokter, ekonomi, sains, segala macam. Nah, mereka jadi orang-orang yang punya perbendaharaan, apresiasi seni yang bagus. Dan gitu. Mereka membeli karcis untuk nonton film Anda di bioskop. Begitu, Betul kan? Sekali. Dan nanti di era-era itu adalah kita akan lihat anak muda 18 tahun kalau pacaran ke galeri seni, lihat lukisan, tonton seni tari kontemporer gitu. Ya mungkin tidak semua suka ya, atau peminatnya kurang, tapi akan ada karena dikenalkan cara menikmatinya. Itu saya sering bilang analoginya kayak waktu kecil saya dikasih makanan junk food sama makanan mahal dari restoran gitu. Saya nggak tahu bedanya. Tapi setelah besar saya diajarkan, saya tahu bahwa junk food tetap menyenangkan gitu. Saya sekarang tetap nonton film-film Avenger, saya tetap bisa menikmatinya gitu. Tapi saya nonton Parasite juga suka gitu, nonton Taste of Cherry, bahkan saya tahu cara menikmatinya gitu. Karena
ada proses apresiasinya bertumbuh itu. Nah, itu missing puzzle yang hilang di pendidikan kita. Dan sekali lagi, kenapa pendidikan? Ya karena selalu kan keluhannya kita 200 juta penduduk, box office penontonnya nggak sampai 10% gitu. Gitu penduduk. Ya karena di hulunya, tempat air keluarnya, tidak diajarkan cara apresiasi. Oke. Wow, itu banyak sekali yang harus dikunyah-kunyah oleh penonton acara cuap-cuap ini. Kita sudah melampaui 60 menit yang tadi dijanjikan di awal. Terima kasih banyak atas diskusi ini yang sangat menyenangkan, cuap-cuap cendekia, dan Anda adalah seorang cendekia dari lulusan Institut Kesenian Jakarta. Mungkin ada hal-hal terakhir yang ingin disampaikan, apakah tantangan ke depan Institut Kesenian Jakarta dalam menciptakan orang-orang yang apresiatif terhadap kesenian, atau siapa tahu di antara 1 dari 100 itu, 1 dari 100 apresiator, ada 1 yang menjadi seniman. Ada pesan-pesan yang bisa Anda sampaikan untuk IKJ? Kalau seni adalah hasil karya dari kita manusia yang dinamis, maka sebuah institusi pendidikan tentang seni harusnya juga dinamis. Kita harus bisa sama-sama update terhadap perubahan, entah dengan cara secara pendidikan maupun secara regenerasi, jangan-jangan gitu. Karena agar tetap menghasilkan seniman yang relevan untuk zamannya, kita sebagai pengajar juga harus relevan sama zaman sekarang. Karena kita dinamis sekali. Kira-kira itu pesannya. Oke, thank you berat Yandi Lawrence. Semoga Anda terus berjaya, terus berkarya, dan semoga penonton makin lama makin banyak untuk film-film Anda. Amin. Bapak Ibu, teman-teman Sivitas Akademika Institut Kesenian Jakarta, kita sudahi edisi Cuap-Cuap Cendekia kali ini. Tetap tanggal main, kita akan jumpa dalam Cuap-Cuap yang berikutnya. Salam debur ombak. Thank you, Yandi. Sama-sama, Mbak Zebra. IKJ yang dulu bernama Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta itu sebetulnya merupakan bagian dari gagasan Ali Sadikin pada awal tahun 70-an bahwa membangun Jakarta itu bukan hanya membangun sebuah ibu kota secara fisik, tapi juga membangun jiwanya. IKJ itu adalah tempat kesenian bisa dihadirkan sebagai materi pendidikan demi regenerasi dan kepentingan masa depan. Kemudian di sana pula lahirnya Fakultas Film yang dulu bernama Departemen Sinematografi IKJ dan kemudian sekarang menjadi Fakultas Film dan TV. Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta didirikan pada tahun 1971 dengan nama Akademi Sinematografi Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta dan merupakan sekolah film formal pertama yang hadir di Indonesia. Lembaga pendidikan film ini dibentuk oleh 10 tokoh perfilman nasional seperti D. Jayakusuma, Khalid Arifin, Sumanjaya, Misbahyu Sabiran, D.A. Pransi, M.D. Alif, Sutomo Ganda Subrata, Sumarjono, dan lainnya.
Fakultas Film dan Televisi merupakan sekolah film yang berorientasi pada penciptaan dan pengajian karya berbasis seni urban. Untuk menjalankan visi tersebut, tentu dibutuhkan misi, yaitu menyediakan dosen berkualitas dan berkualifikasi, selalu bertumpu pada sains, teknologi, dan selalu mengikuti perkembangan dinamika industri, serta membentuk mahasiswa memiliki daya kreasi yang tinggi. Selama 4 tahun masa perkuliahan, mahasiswa secara bertahap akan mendapatkan kemampuan filmis melalui pemahaman teori serta praktek, baik yang bersifat individu maupun kolaboratif. Pencapaian di tahun pertama adalah penguasaan dasar-dasar pembuatan film. Di tahun kedua, mahasiswa diajarkan tentang konsep serta desain pembuatan film yang kemudian diterapkan ke dalam kegiatan praktika terpadu. Di tahun ketiga, mahasiswa dapat memilih program pembelajaran sesuai dengan minatnya masing-masing. Program Studi Strata 1 memiliki 11 peminatan yang dapat langsung dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan minat utama dan kompetensi yang dimilikinya, yaitu penyutradaraan. Berarti ada 9 shot lagi kita ambil sekarang di bawah ini. Produksi. Skenario. Ya enggak lah, kan kita sama opening kita upload. Mau siang. Kamera. Suara. Artistik. Editing. Dokumenter. Fotografi. Kajian sinema. Dan musik film. Di tahun keempat, mahasiswa diharapkan telah mampu menguasai teori serta ilmu pembuatan film. Siap mempraktekannya langsung di lapangan dalam kegiatan stase serta pembuatan tugas karya akhir. Daya serap tingkat kelulusan mahasiswa saat ini juga sudah sangat meningkat, di mana mahasiswa memiliki potensi untuk bisa belajar lebih banyak lagi, tidak hanya didapatkan di fakultas ini sendiri, melainkan mereka juga memiliki kesempatan untuk bekerja sama secara langsung terhadap alumni-alumni yang memang sudah menjadi tenaga profesional di luar sana. Saya rasa sudah banyak terbukti gitu bahwa orang-orang yang bisa bertahan dan tetap konsisten di dunia film saat ini adalah mereka yang bersekolah di Institut Kesenian Jakarta. Ketika saya lulus, saya juga punya pengalaman yang lebih jauh tentang bagaimana seorang pembuat film memposisikan dirinya. Sehingga mereka bisa menjadi sinias yang lebih baik lagi untuk membangun perfilman Indonesia semakin jaya. Jangan ragu untuk memilih Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta.